Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Davita dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kali ini aku akan membahas tentang artikel populer yang telah aku buat, yakni mengambil judul Pengangguran Terdidik dan Kesiapan Kerja Gen Z di Era Digital. Kita lanjut saja kepada pembahasannya. Untuk latar belakang dan paradoksnya, kenapa saya memilih tema ini? Meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang kontradiktif dengan kenyataan bahwa tingkat pengangguran terdidik masih terus mendominasi pasar kerja nasional. Nah, untuk paradoksnya, paradoks penyerapan kerjanya, mengapa pertumbuhan lulusan perguruan tinggi di Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pengangguran terdidik secara signifikan? Nah, padahal akselerasi pembangunan harusnya menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi untuk mendongkrak produktivitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi industri versus kompetensi. Sejauh mana sih kesenjangan kompetensi atau skill mismatch antara lulusan perguruan tinggi dan standar digital produk di era industri 4.0 terjadi? Nah, kefasihan media sosial Gen Z belum tentu linear dengan literasi digital produktif profesional. Next, kita akan membahas 4 tujuan kajian konseptual di sini. Yang pertama itu ada analisis fenomena, di mana kita menganalisis dinamika pengangguran terdidik di Indonesia dalam kaitannya dengan kondisi pasar kerja digital kontemporer. Yang kedua, telaah profil Gen Z. Nah, ini tuh memetakan kesiapan kerja nyata generasi Z serta mengidentifikasi faktor fundamental yang mempengaruhinya. Yang ketiga adalah hambatan SDGs 8. Ini tuh mengevaluasi tantangan utama dalam realisasi target Sustainable Development Goal 8 di era transformasi digital. Yang keempat ada solusi sinergis, yaitu merumuskan kerangka strategi integratif tripartit, yaitu ada pendidikan, korporasi, dan pemerintah. Nah, lanskap pasar kerja digital itu ada 3 ya. Paradoks kualifikasi, yaitu lulusan diploma, lulusan sarjana, yang memiliki presentasi pengangguran terbuka yang relatif tinggi. Ini ada di data BPS tahun 2024 ya. Nah, substitusi teknologi ini automasi menyisihkan tugas-tugas administratif rutin dan mengalihkan permintaan ke keterampilan non-rutin kognitif. Nah, dynamic reskilling ini diperkirakan pada tahun 2027 lebih dari separuh angkatan kerja global membutuhkan peningkatan skill berkelanjutan. Nah, ini profil kesiapan kerja Gen Z ya, antara potensi versus dan kenyataannya. Di sini, 5,04% itu pengangguran terbuka untuk sarjana. Bukti kesenjangan kesiapan kerja krusial bagi generasi digital native pertama. Kelebihan eksklusifnya itu fasih multitasking, adaptif secara personal terhadap teknologi, dan termotivasi visi sosial. Yang kedua ada tantangan kesiapan kerja. Nah, kebanyakan masih terbatas pemanfaatan konsumtif, belum menyentuh literasi digital produktif profesional, dan terakhir adanya krisis ketahanan mental. Kecemasan tinggi akibat perbandingan sosial di media mempengaruhi kestabilan mental di lingkungan kerja profesional. Selanjutnya ada kurikulum versus industri 4.0. Ini bisa dilihat saja ya guys tabelnya. Gimana dimensi evaluasinya, kondisi kurikulumnya, ekspektasi industri 4.0 dan 5.0, serta dampak kesenjangannya di sini. Next, kita membahas tentang relevansi SDGs dan kerja layak. Nah, di sini ada grafiknya teman-teman sesuai warna, di mana yang paling besar di sini adalah pekerja produktif dan kompetensi masih mendominasi.
Selanjutnya ada kemitraan pendidikan industri, ketahanan dan soft skill Gen Z di sini masih 20% ya. Next, strategi sinergis lintas sektor. Di sini aku merangkum 4 ya. Yang pertama itu OBE and soft skills. Reformasi kurikulum berorientasi hasil dan penekanan soft skill sosial emosional terhadap Gen Z nih. Yang kedua ada MBKM ekosistem, di mana perluasan program magang bersertifikat dan skema kolaborasi CEO creation perguruan tinggi bersama korporat. Yang ketiga ada job market info, yaitu penyusunan basis data terpadu untuk proyeksi permintaan industri secara presisi. Dan terakhir ada realisasi SDGs, yaitu penyerapan tenaga kerja secara adil dan produktif demi menyongsong bonus demografi Indonesia Emas. Nah, simpulan dan rekomendasinya, simpulan utamanya di sini, tingginya pengangguran terdidik membuktikan adanya mata rantai terputus atau missing link antara dunia akademik dan pasar industri digital. Digital native Gen Z ini memerlukan pengalihan kecakapan dari konsumtif menjadi produktif, profesional, diiringi penguatan resiliensi psikologisnya. Dan terakhir, saran dan rekomendasi dari aku, untuk universitasnya, coba lagi untuk rekonstruksi kurikulum OBE rutin dan perluasan standarisasi kualitas kampus merdeka atau MBKN tadi. Yang kedua, ada di industrinya. Untuk skema CEO creation program magang dan pelatihan kerja lanjutan untuk upskilling dan reskilling ya. Dan terakhir itu ada pemerintah. Saya menyarankan untuk penyusunan basis data pasar kerja tunggal yang integratif serta insentif pajak bagi korporasi pro talenta muda. Nah, itu yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini untuk sesi tanya jawab mengenai artikel populer yang telah aku tulis tadi. Silahkan taruh di komentar ya. See you.